Pada hari ini kami dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 tim jaksa penyidik pada seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan telah melakukan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti untuk 3 berkas perkara tersangka dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan, penggunaan dana, pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Bu Yasin Pelihari kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut. 3 orang tersangka tersebut yaitu 1 mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Bu Yasin periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dengan inisial EW. Yang kedua yaitu tersangka mantan Kasubag Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Bu Yasin periode tahun 2012 sampai dengan 2015 berinisial AS. Yang ketiga yaitu tersangka mantan Kasubag Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Bu Yasin periode tahun 2019 sampai dengan 2018. Ya, saya ulangi, periode tahun 2015 sampai dengan 2018 berinisial P. Para tersangka tersebut di atas datang dan diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum dan tersangka diwakili atau didampingi juga oleh penasihat hukum masing-masing. Adapun kasus posisi atau duduk perkara dari perkara tipikor ini adalah 1 di mana telah terjadi dugaan penyimpangan penggunaan dana pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Bu Yasin Pelihari tahun 2014 sampai dengan 2018 yang mana dana pengembangan belum terdapat adanya pertanggungjawaban sebesar 2.166.039.000 rupiah yang dilakukan oleh tersangka EW selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Bu Yasin Pelihari pada saat itu bersama-sama dengan tersangka AS dan tersangka P selaku Kasubag Keuangan Haji Bu Yasin Pelihari pada saat itu. Kemudian para tersangka dalam melakukan penggunaan dana pengembangan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian telah terdapat bukti permulaan yang cukup diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menimbulkan kerugian keuangan negara, CQ, keuangan daerah, khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Haji Bu Yasin Pelihari. Bahwa para tersangka telah menggunakan dana pengembangan tanpa melalui mekanisme penganggaran dan tidak sesuai dengan peruntukannya, serta tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Dalam hal ini telah melanggar atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan BLUD
dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan atau pertanggungjawaban. Pengelolaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh para tersangka. Bahwa tidak berjalannya pemisahan fungsi untuk menciptakan pengendalian intern dalam rangka mengamankan harta kekayaan BLUD, pejabat keuangan, Satuan Pengawasan Internal dan Dewan Pengawas Pejabat Keuangan berhak semestinya menolak perintah dari siapapun apabila ada permintaan kas yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini negara atau daerah memperoleh hak, kemudian hak tersebut atas perbuatan para tersangka telah hilang, maka yang menghilangkan hak tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Bahwa belum dilakukannya pengembalian ke kas daerah Kabupaten Tanah Laut, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Haji Yasin Plehari, sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara daerah karena berkurangnya aset atau kekayaan negara yang seharusnya menjadi milik negara atau daerah dan tidak menjadi milik negara atau daerah karena uang yang berada di kas negara atau daerah berkurang secara melanggar hukum karena digunakan untuk kepentingan lain, bukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Haji Yasin Plehari. Dalam hal ini akibat perbuatan tersangka EW yang pengelolaan dan penatausahaan keuangannya dilakukan oleh tersangka P dan tersangka S masing-masing sesuai dengan periode menjabat sebagai kepala sub bagian keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Yasin Plehari tersebut telah merugikan keuangan negara CQ daerah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 2.142.789.000 rupiah. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan atau audit dari BPKRI perwakilan Kalimantan Selatan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 nomor 12B /LHP /19 Romawi Banjarmasin tahun 2019 tertanggal 20 Mei 2019. Kemudian juga berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dana pengembangan RSUD Haji Yasin tahun anggaran 2014-2018 nomor 700/30 LHP Irban Wil 2 Inspektorat tahun 2021 tanggal 17 Februari 2021. Selanjutnya kepada para tersangka diterapkan terhadap perbuatan yaitu dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan penggunaan dana pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Yasin Plehari tersebut, yaitu disangkakan dengan dakwaan berlapis ya. Dakwaan primer yaitu didakwakan melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian subsidiar didakwakan pasal subsidiar yaitu melanggar ketentuan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 kemudian sebagaimana diubah ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian didakwakan
Berikutnya yaitu lebih subsidiar, yaitu melanggar ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa setelah melalui kajian hukum, maka berdasarkan pasal 20 KUHP dan pasal 21 KUHP, penuntut umum melakukan penahanan terhadap para tersangka, yaitu dengan jenis tahanan rutan, yaitu di rutan kelas 2B Pelihari. Hal ini dilakukan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, kemudian merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Bahwa penahanan tersebut didasarkan pada surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut nomor 247, kemudian nomor 250, kemudian nomor 251 tertanggal 18 Maret 2001 dengan ketentuan bahwa para tersangka ditahan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan 6 April 2021 di rutan kelas 2B Pelihari. Setelah serah terima tanggung jawab dan barang bukti tersebut di atas, tim jaksa penuntut umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan 3 berkas perkara tersebut di atas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Acara tersebut dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, antara lain dengan menerapkan 3M. Demikian keterangan yang dapat kami berikan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut Ramadhani, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Demikian, terima kasih. Hal tersebut tersangka baru tentunya kita lihat dari fakta tentunya perkembangan hasil persidangan di lapangan tidak kemungkinan juga terjadinya adanya pengembangan tersangka baru dari fakta yang terungkap di persidangan.